Manusia mana sih yang gak suka namanya harta? Harta itu menjadi fokus utama manusia sejak manusia jatuh di dalam dosa. Apalagi kalau ingin mendapatkan harta dengan cara memanfaatkan kekuasaan, memanfaatkan jabatan, memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya. Sehingga banyak sekali manusia yang mengejar harta sampai gak peduli dengan orang lain. Nah, Shalom kekasih Tuhan, Jemaat GBI Warga Merajani Kota Bontang dan semua anak-anak rohani yang ada di GBI Betania Blessing di Kota Jambi. Saya berdoa supaya di bulan Oktober ini gaya hidup kerajaan Allah itu menjadi identitas saudara, yaitu apa? Berkorban. Berkorban adalah ekspresi kasih. Kalau Anda mengerti bagaimana Allah memiliki kasih yang luar biasa dalam hidup setiap kita, karena memang Allah itu adalah kasih, membuat kita menjadi orang yang mendapatkan kesempatan karena kita diterima. Kasihnya membuat saudara bisa mengalami terobosan, pemulihan. Itu semua bentuk pengorbanan Allah dalam diri setiap saudara sampai ia berinkarnasi menjadi Yesus buat kita sekalian. Pengorbanan Kristus itu merupakan suatu bentuk persembahan yang diberikan Allah kepada setiap kita supaya kita bisa memperoleh kehidupan yang layak. Nah, tetapi tidak demikian dengan manusia. Manusia enggan sekali memberikan persembahan yang terbaik yang dia miliki untuk dipersembahkan kepada manusia. Jangankan harta, perasaan aja, korban syukur aja, kadang-kadang manusia malas untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tidak ada pernah ekspresi kasih tanpa bentuk persembahan. Nah, persembahan itu adalah sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan, dan di mata Tuhan itu dipandang sebagai sebuah korban. Mengapa dipandang sebagai sebuah korban? Karena persembahan itu harus keluar dari diri kita yang terbaik, yang paling Anda sayang, yang paling Anda berharga. Itu disebut dengan persembahan. Dan kita memberikan atau mempersembahkan apa yang terbaik dan yang menjadi terberharga dalam diri kita, di mata Tuhan itulah korban, ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Sama kayak Allah sendiri kan, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan. Kata mengaruniakan punya pengertian bagaimana dia mempersembahkan sesuatu yang berharga dalam kehidupannya Allah, yaitu pribadinya sendiri buat saudara. Semua isi sorga nggak akan pernah bisa menebus saudara, emas dan perak, permata, berlian. Yang paling berharga yang dia punya adalah pribadinya sendiri. Itu dia pakai untuk persembahkan hidupnya kepada saudara dan saya. Di atas kayu salib dia dikorbankan. Dan yang menarik sekali adalah kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang berharga di mata Tuhan karena pengorbanan itu. Nah, manusia tidak bisa mempersembahkan, kenapa? Sibuk mengumpulkan harta di dunia ini. Ya, Alkitab saya berkata dalam Injil Matius pasal 6 ayat 19 ayat 20. Dia dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencarinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Perhatikan kata kumpulkanlah bagimu. Jadi kalau sudah mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, itu demi kebaikan saudara sendiri. Kalau dari ayat ini saudara ya. Jadi hari ini Anda jangan mengumpulkan diri Anda, harta Anda, kemampuan Anda, bahkan potensi Anda, kemudian jiwa saudara dikumpulkan di dunia untuk disayang-sayang. Itu semuanya akan rusak dan akan hilang, Bapak Ibu kasih. Tapi kita berkata kalau kita memberikan yang mempersembahkannya bagi Tuhan, itu sama halnya kita mempersembahkan bagi diri kita sendiri. Lihat contoh dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 2. Ya, seorang yang bernama perwira Cornelius, ya, yang di Yope. Bagaimana dia mengumpulkan hartanya di sorga dengan cara apa? Dia banyak sekali sedekah, dan itu diimbangi dengan cara dia berdoa. Ya, Kisah Rasul 10 ayat yang kedua. Itu Cornelius ini di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah itu sama halnya dia sedang mempersembahkan yang terbaik di hadapan Allah. Jadi apa yang Anda korbankan, Anda persembahkan kepada manusia dan pekerjaan Tuhan, itu di mata Tuhan sedang Anda korbankan untuk Tuhan. Terbukti lagi ya dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-7 ya, ayat yang ke-4 dikatakan di situ bagaimana perwira Kapernaum dia memperhatikan pembangunan rumah Tuhan untuk manusia kan, kemudian juga banyak sedekah dan menolong orang Yahudi untuk manusia kan, tapi di mata Tuhan itu dipandang sebagai sebuah korban yang sungguh menyukacitakan di Tuhan, sehingga membuat Tuhan Yesus ingin menolong dan membuat hatinya tertuju kepada perwira Kapernaum ini. Jadi itu satu teladan yang baik. Bagaimana hari-hari ini Bapak Ibu dan saudara saya harus kita belajar mulai sekarang, saudara, sebelum nanti dipanggil Tuhan pulang ya ke tempat peristirahatan terakhir buat jasad kita dan roh kita akan kembali ke rumah Bapa, Anda di sana sudah bisa mendapatkan hartamu itu ya. Dalam bentuk apa? Segala berkat kemuliaan yang Tuhan nyatakan bagi saudara, itu dinyatakan bagi saudara ketika Anda kembali ke rumah Tuhan. Ingat dikasih Tuhan, kenapa kita mesti kumpulkan bagi kita di sorga? Karena di sorga itulah tempat
tujuan akhir kehidupan kita. Di mana keserupaan dengan Kristus nyata, maka engkau punya gaya hidup, dan gaya hidup berkorban itu bukan cuma sekedar pilihan, tapi itu identitas saudara. Itulah kata gaya hidup. Identitas kita adalah berkorban karena kita punya kasih Allah. Doa saya minta saudara, selamat berjumpa dengan kasih karunia Tuhan untuk menjadi warga kerajaan Allah yang punya gaya hidup suka berkorban. Apa yang kau persembahkan kepada Tuhan, itu bicara tentang pengorbananmu kepada Tuhan. Persembahkanlah pujian, persembahkanlah syukur, persembahkanlah harta. Baik itu harta rohani maupun harta jasmani, persembahkan itu Tuhan. Di mata Tuhan itu sebagai sebuah korban ketika Anda memberikannya dengan sukacita. Dan seberkati saudara, doa saya untuk saudara kasih semua yang dimontang maupun yang dijamin. Shalom, kekasih Tuhan. Haleluya.